Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu. Tapi perlu diperhatikan kembali supaya kita senantiasa memanfaatkan masa pandemik ini untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Mari bersama-sama untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 ini. Baik anak-anak kami sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang sistem pernapasan, terkhusus mengenai organ atau alat yang terlibat dalam sistem pernapasan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat materi kita, yaitu pada topik alat-alat pernapasan. Ya, seperti yang sudah terlihat di gambar, organ yang pertama yang terlibat dalam sistem pernapasan itu adalah rongga hidung. Ya. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan, kemudian ada trakea atau batang tenggorokan, kemudian ada bronki atau juga yang disebut dengan bronkus atau percabangan dari batang tenggorokan. Kemudian ada lagi bronkiolus. Bronkiolus ini disebut juga percabangan-percabangan dari bronkus, yang nantinya pada ujung-ujung bronkiolus ini akan ada yang disebut sebagai alveolus, yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang terakhir ini ada paru-paru atau yang kita sebut sebagai pulmo. Oke, supaya lebih jelas mari kita bahas satu persatu mengenai organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan saluran pernapasan yang pertama. Jadi udara itu sebagiannya masuk melalui hidung, ya. Dimana kalau kita lihat dari struktur anatominya, secara sederhana hidung itu terdiri dari tulang hidung, kemudian ada serabut saraf pembau atau yang kita sebut sebagai olfaktori. Nah, fungsinya ini adalah untuk merasakan aroma yang masuk bersama dengan udara, baik itu bau ataupun wangi. Nah, ketika serabut pembau sudah merasakan rangsangan tersebut, maka dia akan mengirimkan ke serabut saraf otak. Ya, serabut saraf kemudian langsung mengirim ke otak. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai silia. Silia ini adalah rambut-rambut yang ada pada hidung kita. Ya, rambut-rambut yang ada pada hidung kita. Nah, ini nanti fungsinya untuk menyaring ya partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara atau debu yang masuk bersama dengan udara. Itu akan disaring oleh silia atau rambut hidung. Selanjutnya ada lendir. Lendir ini atau yang kita sebut sebagai mukus yang dihasilkan oleh sel goblet, ya, sel goblet ini berfungsi untuk melembabkan ya atau menangkap partikel atau debu yang masuk bersama dengan udara. Baik, untuk lebih jelas kita lihat fungsi dari hidung ini, ya.
Apa sih fungsi dari hidung ini? Yang pertama dia menyaring partikel ya. Jadi fungsi dari hidung ini pertama dia untuk menyaring partikel seperti yang saya katakan tadi. Apabila ada debu ya yang masuk bersama dengan udara, maka yang berfungsi untuk menyaring itu adalah hidung yang dibantu oleh rambut-rambut yang ada pada hidung ya. Yang kedua, berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Siapa yang berperan di sini? Untuk melembabkan udara yang masuk ini, itu yang berperan adalah mukus atau lendir. Maksudnya gimana nih Pak? Kok harus dilembabkan? Ya, karena begini. Ketika kita berada di tempat atau di areal yang suhunya itu tinggi atau panas, maka udara itu secara otomatis akan mengikuti suhu lingkungan. Maka ketika kita hirup udara yang suhunya tinggi, ya, maka yang berfungsi untuk menetralkan atau melembabkan suhu itu adalah lendir atau mukus tadi. Nah, sebaliknya di sini ada menghangatkan. Ketika kita berada di lingkungan yang suhunya dingin, maka secara otomatis juga udara itu akan mengikuti suhu lingkungan di sekitarnya. Nah, ketika kita hirup udara itu, maka yang berfungsi untuk menghangatkan adalah pembuluh darah. Ya, jadi yang berfungsi menghangatkan itu adalah pembuluh darah. Ya, cukup jelas ya. Nah, yang ketiga adalah mematikan mikroorganisme. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya udara yang kita hirup itu ya itu bercampur dengan mikroorganisme. Maka partikel-partikel atau lendir ini berfungsi untuk mematikan mikroorganisme masuk bersama dengan udara. Oke, kita lanjut. Yaitu fungsi hidung yang lain adalah sebagai indera penciuman. Nah, nanti dalam sistem alat indera kita akan pelajari ini, termasuk hidung sebagai alat indera untuk penciuman. Baik, kita akan lanjut untuk organ yang kedua, yaitu laring. Nah, laring itu disebut juga sebagai pangkal tenggorokan. Nah, kita coba baca. Pada bagian laring terdapat glotis dan epiglotis yang terdiri atas tulang rawan yang akan bergerak sehingga menutup saluran pada saat bernapas. Ya, sehingga menutup saluran pada saat bernapas. Jadi yang ditutup itu adalah saluran pencernaan atau kerongkongan. Jadi ketika kita bernapas ditutup saluran pencernaannya. Tapi sebaliknya ketika kita makan, yang ditutup adalah saluran pernapasannya. Nah, jadi epiglotis yang mengatur, ya, epiglotis yang mengatur semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah udara atau apakah makanan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke organ yang ketiga, ada trakea atau batang tenggorokan. Ya, ini yang disebut sebagai trakea. Nah, kita lihat. Trakea ini merupakan saluran lanjutan dari laring. Laring itu tadi kan pangkal tenggorokan. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia adalah lanjutannya. Nah, selanjutnya panjang trakea ini itu sekitar 9 sampai 11 cm. Ya, 9 sampai 11 cm dan terbentuk oleh, perhatikan ini, terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang tersusun oleh tulang-tulang rawan. Ya. Jadi panjang 9 sampai 11 ini, 11 cm, ini disusun oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Ya, saya rasa jelas ini. Kemudian dilapisi oleh selaput lendir dari sel epitel bersilia dan sel goblet. Nah, di dalam ini dia dilapisi oleh sel epitel bersilia. Jadi di trakea ini dia dilapisi oleh sel epitel bersilia. Sel epitel bersilia itu memungkinkan ya
apabila misalnya udara yang masuk itu tadi disaring oleh hidung, ya, atau rambut-rambut pada hidung tidak bisa melakukan tugasnya secara sempurna, maka kan kotoran-kotoran yang masuk bersama udara itu akan lanjut ke trakea. Nah, di sini fungsi dari selaput lendir yang disusun oleh epitel bersilia tadi. Jadi di sini juga berfungsi untuk mengikat kotoran yang masuk bersama dengan udara. Nah, ketika menempel di sini, ya, ketika menempel di sini, maka sel-sel epitel yang bersilia itu akan membawanya ke laring. Ya, akan membawanya ke laring, sehingga ketika kita misalnya minum, maka kotoran itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita, akan masuk ke dalam lambung. Nah, yang dimaksud dengan epitel bersilia itu, silia itu kan adalah alat gerak, ya, alat gerak. Jadi dia bisa bergerak ketika misalnya pada batang tenggorokan ini ditempeli oleh kotoran atau debu, ya, atau debu, maka dia akan membawanya ke laring. Sehingga ketika kita misalnya minum, ya, kotoran tadi akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Selanjutnya adalah sel goblet, ya, tadi saya yang katakan sel goblet itu memproduksi mukus atau lendir. Nah, inilah yang berfungsi untuk melembabkan, mengikat kotoran-kotoran yang masuk melalui hidung bersama dengan udara. Baik, kita lanjut dengan bronkus, ya, bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, yang dimaksud dengan bronkus itu ini, ya, ini tadi trakea, ini adalah bronkus, begitu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari informasi mengenai bronkus ini? Nah, bronkus merupakan percabangan dari trakea dan akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkulus. Tapi itu nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya pada bagian kiri, ya, dia akan bercabang dua, ya. Pada bagian kiri dia akan bercabang dua, dan pada bagian kanan akan bercabang tiga, begitu ya. Kemudian strukturnya sama dengan trakea, ya, strukturnya sama dengan trakea, yaitu apa tadi? Yaitu memiliki cincin tulang rawan. Nah, di sini sebelah kiri ini kalian lihat sebelah kanan, ya. Tapi kalau misalnya ini kita menghadap sesuai dengan gambar ini, maka ini sebelah kiri. Ini adalah lawannya kita, ya. Di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri dia tersusun 6 sampai 8 cincin tulang rawan, dan sebelah kanan itu 9 sampai 12. Kenapa lebih banyak sebelah kanan? Karena cabangnya 3. Sederhana, ya. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Nih, ya. Percabangan dari bronkus. Kemudian dan akan berakhir membentuk kantung-kantung udara yang disebut sebagai alveolus. Nih, bronkiolus, ya. Baik, kita lanjut alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler, ya, oleh pembuluh darah kapiler, ya. Kemudian alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus secara difusi. Secara difusi. Difusi itu adalah perpindahan larutan atau zat dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, selanjutnya dinding-dinding dari alveolus ini dia sangat elastis, ya, dan dilapisi dengan membran yang tipis. Hal ini untuk memudahkan proses difusi gas, ya, dari kapiler, ya, ke darah. Nah, dari kapiler-kapiler itu ke darah, jadi terjadi proses difusi. Inilah fungsi dari alveolus. Baik, kita lanjut. Untuk yang terakhir itu adalah pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ pernapasan utama. Jadi ini adalah organ pernapasan utama
pada manusia atau pada mamalia pada umumnya ya. Pada mamalia itu bernapas dengan paru-paru, organ pernapasan utamanya. Nah, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus atau bagian-bagian ya. Selanjutnya struktur paru-paru terdiri dari 300 juta. Jadi di dalam paru-paru ini ada 300 juta alveolus. Nah, alveolus itulah yang berfungsi untuk menukar ya karbon dioksida atau tempat pertukaran karbon dioksida dan CO2. Kemudian alveolus berupa kantong kecil yang dilapisi sel epitel squamosa, atau squamosa itu adalah sel epitel yang pipih ya. Kemudian yang dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Nah, jadi ketika sudah nanti pembuluh darah kapiler ini kan nanti membawa darah, kemudian langsung dari alveolus dia akan terhubung ke dalam pembuluh darah kapiler setelah terjadi pertukaran. Nah, paru-paru dilapisi oleh pleura, yaitu pleura parietal, ya, pleura viscera, kemudian rongga pleura dan recessus pleura. Nah, ini adalah pelapis dari paru-paru kita. Baik, ini gambaran alveolus kita, ya, gambaran alveolus. Nah, kita sedikit bahas di sini mengenai mekanisme pertukaran oksigen, ya, mekanisme pertukaran oksigen. Nah, mekanisme pertukaran oksigen itu kan tadi saya katakan secara difusi, ya, secara difusi. Nah, secara difusi yaitu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini alveolus ya. Jadi ketika oksigen masuk ya, ketika oksigen masuk O2, maka dia akan berdifusi ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian akan berikatan dengan hemoglobin. Sehingga O2 yang berikatan dengan hemoglobin akan membentuk ya, akan membentuk sebuah reaksi kimia yang disebut sebagai oksihemoglobin. Jadi hemoglobin ketika berikatan dengan oksigen akan membentuk yang namanya oksihemoglobin. Kemudian oksihemoglobin tadi akan dibawa ke dalam sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya, ini adalah jalannya udara dalam saluran pernapasan. Melalui rongga hidung, kemudian melalui laring, selanjutnya ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronchiolus, kemudian ke alveolus. Dan sesampainya di alveolus akan terjadi pertukaran gas, ya, pertukaran gas secara eksternal, ya, di alveolus secara eksternal. Nah, respirasi eksternal itu, perhatikan tadi yang saya katakan, terjadi di paru-paru, yaitu antara oksigen yang terdapat pada udara luar dengan karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Nah, jadi darah yang masuk ke alveolus, ya, darah yang masuk ke alveolus itu banyak mengandung CO2. Kenapa? Karena kan dia sudah melakukan proses metabolisme, ya, proses metabolisme sehingga sudah menghasilkan energi, ya. Jadi sisa dari metabolisme itu salah satunya adalah CO2. Jadi CO2 itu akan dibawa oleh pembuluh darah ke alveolus. Maka di alveolus itu darah yang dari tubuh itu banyak mengandung CO2. Nah, selanjutnya di dalam eritrosit, ya, di dalam eritrosit akan terjadi reaksi antara CO2. Ya, jadi ketika CO2 itu di dalam pembuluh darah, ya, dia akan berikatan dengan sel darah atau eritrosit. Kemudian dia akan membentuk satu senyawa, yaitu yang disebut dengan karbaminohemoglobin, ya, karbaminohemoglobin. Kemudian ada juga yang berbentuk dengan asam bikarbonat,
ya, asam bikarbonat. Dan oksigen itu berikatan dengan O2 akan membentuk oksihemoglobin. Ya, jadi selanjutnya oksihemoglobin itu akan diangkut oleh pembuluh vena pulmonalis. Ya. Kemudian dibawa ke dalam jantung kembali, kemudian dari jantung diedarkan ke seluruh jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi untuk pengangkutan oksigen itu dibagi menjadi dua cara. Nah, 97% itu diangkut dalam oksihemoglobin, ya. Kemudian sebagian kecilnya diangkut di dalam plasma darah, ya. Plasma atau cairannya. Baik, saya rasa untuk alat atau organ yang berperan dalam proses respirasi atau pernafasan itu kita cukupkan, ya. Saya rasa sudah menambah pemahaman kita mengenai sistem pernafasan, terkhusus mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan. Ya, jangan bosan-bosan untuk belajar, ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Terus mengasah diri, ya, kembangkan kreativitas Anda di masa-masa sulit seperti ini. Jangan jadikan keadaan ini menjadi sesuatu penghalang bagimu untuk meraih sebuah kesuksesan. Kita cukupkan materi kita. Selamat siang.